Wow, I'm coming back to you with a new video. In this video, Jason is here to give you a study of pronunciation. How to sound better, like standard desired English. Somehow, when we try to read an English letter, we have to understand one thing, that English word sometimes requires a different way to spell. So, no wonder then it drives some students get confused. But in this video, we are going to focus on how we omit a particular alphabet in the writing and the rule. So, are you ready to scale up your pronunciation? Let's get started. Belajar pronunciation bahasa Inggris. Kita mulai dari silent letter A. Jadi, dalam bahasa Inggris ada ternyata setiap kata yang mana di situ ada huruf A tapi kita tidak mengucapkannya. Kapan? Yaitu ketika ada kata yang berakhiran huruf C, lalu kemudian kita imbuhkan al. Ini adalah bound morpheme, al. Al ini berfungsi untuk mengubah kata benda menjadi kata sifat. Lalu kemudian, kata tersebut kita imbuhkan lagi dengan tambahan ly yang mengubah kata sifat ini menjadi keterangan cara. Contohnya seperti ini. Physic. Bisa kalian perhatikan? Di sini ada kata physic. Here. So, if we take a look, nothing changed here. Even like we do not find any A alphabet. And then, we add a morpheme here. Menjadi physical. Okay. Nah, artinya berubah dari fisik menjadi jasmaniah atau segala sesuatu yang bersifat jasmani. Kemudian, kita imbuhkan ly, yaitu secara fisik. Dan ketiga kata ini memiliki kelas kata yang berbeda. Nah, pada kelas kata yang ketiga ini, physically, bukan cally, tapi physically. Jadi kita hilangkan suara A-nya, physically. Itu adalah salah satu aturan kapanpun kalian temukan ada kata benda yang berakhiran huruf C, kemudian diubah menjadi kata sifat, dan ditambahkan lagi ly sebagai keterangan cara. Nah, beberapa contoh berikut ini akan Justin berikan komplit. Contohnya di sini yang pertama ada kata basic. Dari kata basic menjadi basical, lalu kemudian basically. Apabila kita ucapkan, I think we are basically saying the same thing. Jadi di sini ada kata basically. Dari kata basic, lalu kemudian ada al, lalu kemudian ada ly, basically. Kemudian selanjutnya ada kata artistically, secara artistik. Nah, di sini kita temukan ada simbol seperti ini, artinya ini adalah huruf atau simbol yang kita tulis untuk merepresentasikan suara. Kalau ini kan kata, tapi kalau yang ini suara. For example, the film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas was both commercially and artistically successful. The film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas was both commercially and artistically successful. Artistically. Okay, you got it. Film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas sukses secara komersil dan juga artistik. Kemudian kita punya contoh yang lain, misalnya ada kata critic. Nah, di sini ada kata kritik. Kritik itu artinya bisa kritik, bisa juga kondisi. Kalau semisal kita tulis critical, maka di sini kita bisa sebut kritis. Atau darurat bisa juga. Nah, kemudian kita tambahkan i, dengan kritis, secara kritis, maka kita hilangkan suara a-nya. Contohnya, he spoke critically of her neighbor. Dia bicara dengan kritis menyoal tetangganya. Atau contoh yang lain di sini, it was a critically important decision.
itu merupakan keputusan yang sangat penting. Jadi suaranya jadi berbeda. Kemudian selanjutnya, he is critically ill. He is critically ill. Dia sakit parah. Kemudian, I looked at myself critically in the mirror. Aku melihat diriku dengan seksama di dalam cermin. Seperti itu. Kemudian, contoh yang lain, misal di sini ada kata ini. Cynically, secara sinis, mengejek atau mengolok-olok secara. Contohnya, they claimed cynically that a lockdown had not been necessary anymore. They claimed cynically that lockdown had not been necessary anymore. Mereka mengatakan dengan sinis bahwa penutupan penuh tidak lagi penting. Contoh yang lain, nah di sini nah ini dibaca hypocritically. Artinya munafik, secara munafik atau bermuka dua atau sok suci. Contohnya, wow, she was acting hypocritically as if she had not gotten involved in this matter. Wow, she was acting hypocritically as if she hadn't gotten involved in this matter. Wow, dia berlagak sok suci seolah-olah dia tidak terlibat dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya di sini ada kata hypothetically. Hypothetically, jadi secara hipotesis atau secara dugaan. Nah, ini bahasa ilmiah ya. Hypothesis kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya hypothetically, nah di sini A-nya tidak dibaca. Hypothetically, this is possible, but I have never known it to happen. Secara dugaan hal ini mungkin saja, tapi aku belum pernah tahu akan terjadi. Kemudian selanjutnya ada kata logic. Nah, di sini kata bedanya adalah logic, logika, lalu kemudian logical itu bersifat logika atau bersifat logis, kemudian tambahkan ly secara logika, secara nalar dan masuk akal. For instance, like the conclusion doesn't follow logically from the premise. The conclusion doesn't follow logically from the premise. Kesimpulannya secara nalar tidak sesuai dengan dasar pikiran di awal. Kemudian contoh yang lain di sini ada, nah di sini menarik ini. Nah ini baca me, lalu kemudian ada tanda petik di atas di sini, artinya ditekankan naik suaranya. Methodically. Secara terencana, methodically. Jadi, tekanan itu juga mempengaruhi pronunciation. Jusin udah kasih materi berkaitan dengan ini. Di playlist pronunciation, kalian bisa cek di sana. So, for instance, they sorted slowly and methodically through the papers. They sorted slowly and methodically through the papers. Mereka memilah kertas laporan secara perlahan dan terencana. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada kata non, artinya ini negation. Sense, dari kata sense artinya panca indera. Sensical artinya jelas. Lalu kemudian ly secara jelas. So, nonsensically artinya konyol atau tidak jelas. Contohnya, nonsensically, she stood up for her unreliable notions. Nonsensically, she stood up for her unreliable notions. Konyolnya dia teguh pada gagasannya yang tidak bisa dipercaya. Kemudian selanjutnya ada kata music. Music itu musik sebagai kata benda. Kita tambahkan al di sini secara musik, secara musikal. Kemudian ly secara musikal. Contohnya, the song is musically fabulous. Lagu ini secara musikal sangat menakjubkan. Atau, he plays the guitar really musically. Musically. Kemudian selanjutnya, can you laugh musically? Bisakah kamu tertawa merdu? Emang ada ya orang tertawa merdu? Kemudian selanjutnya, contoh yang lain ada di sini. Nah ini ditekan. Physically. Physically. Secara fisik. She's in good health. Both physically and mentally. Dia dalam kesehatan yang bagus, baik secara fisik dan kejiwaan. Nah, beda di sini. Kalau di sini kan ada kata mentally, apakah kita bacaannya? Kita tetap membaca karena pada dasarnya kata mental ini murni pure. Kata dasarnya adalah mental, yang mana al-nya itu bukan imbuhan, tapi asli gitu. Selanjutnya kata politic menjadi politically.
politically, secara politis. Religion is such a politically sensitive issue. Agama termasuk masalah sensitif secara politis. Kemudian selanjutnya, contoh yang lain nih. Wow, ada banyak ya. Practically. Hampir atau secara praktik atau secara nyata. Nah, ini menarik. Kalian bisa taruh di depan kalimat atau di tengah-tengah. It's okay. As long as it modifies the verb. For example, the ticket was practically run out. Tiketnya hampir habis. Atau kamu bisa bilang, you have such a strong idea, yet I'm not sure it will work practically. Kamu punya gagasan yang kuat, tapi aku tidak yakin gagasan itu akan berguna secara praktik. Gitu. Menarik bukan? Kemudian selanjutnya di sini ada kata yang lain yaitu reciprocally. Reciprocally. Artinya timbal balik. Secara timbal balik. Contohnya di sini, it was a reciprocally beneficial alliance where both parties give and receive emotional support. Hal itu merupakan aliansi yang secara timbal balik menguntungkan, di mana kedua belah pihak memberi dan menerima dukungan penuh secara emosi. Nah, itu. Kemudian ada yang lain nggak? Ada dong, tentu saja. Di sini ada kata, dari kata psikologi. Dalam bahasa Inggris kita sebutnya psychology. So, kalau misalnya kita tambahkan ly menjadi psychologically. Psychologically. Secara ilmu psikologi yang berpikiran dengan pikiran. Psychologically, to love somebody that much could be a symptom of syndrome. Secara ilmu psikologi, mencintai seseorang berlebihan bisa termasuk gejala sindrom. Kemudian selanjutnya, bullying is psychologically harmful. Sikap bullying berbahaya secara pikiran. Gitu. Jadi enak bukan? Ini bahkan bisa memberikan kamu kosakata baru yang lebih spesifik dan juga lebih intermediate lagi levelnya. Kemudian selanjutnya kata radic menjadi radical, lalu kemudian radically. Artinya komprehensif, menyeluruh dan mengakar atau root. Contohnya, attitudes have changed radically. Tingkah laku sudah berubah seluruhnya. Atau in philosophy class, professor had student think radically. Di kelas filsafat, profesor menyuruh para murid berpikir secara mengakar. Jadi radikal, lalu kemudian dalam konteks sosiologi dengan radikal secara filsafat itu berbeda. Kalau radikal secara filsafat itu artinya kita mencoba untuk menggunakan metode berpikir sampai tuntas, berpikir sampai akar-akarnya, ditanyai terus sampai tidak ada pertanyaan lagi. Nah, itu yang disebut sebagai radikal dalam filsafat. Itu adalah materi yang bisa Jusin kasih berkaitan dengan silent letter A. Hopefully from here you can get a new lesson and you can also boost up your vocabulary, pronunciation, and surely understanding more English better. Thank you so much, and I'll be seeing you again in the next video. Bye then, international and sociable people. Dadah. Ciao.